baik, selamat siang Rizal. Siang. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah baik. Tadi aktivitasnya gimana tadi? Lancar? Lancar, biasa seperti biasa ya. Oke, tadi start dari mana? Apa ya? Start berangkat dari mana? Dari rumah? Dari rumah langsung ke sini. Dari rumah Jam langsung ke 9. sini. Oke, lumayan jauh dari rumah ke sini? Sejalan. Sejaman ya. Oke, baik. Nah, sebelumnya terima kasih ya Rizal udah nyempatin waktu hari ini yang mana kita sekarang bertemu di pertemuan atau di sesi yang kedua ya, yang mana sebelumnya kita sudah melaksanakan pertemuan sesi konseling yang pertama. Oke, gimana perasaan hari ini sekarang? Apakah Lumayan tenang lah ya. lumayan tenang? Oke, kemarin sudah ya sesi konseling yang pertama ya. Sekarang sebentar lagi kita akan lanjut masuk ke sesi konseling yang kedua, pertemuan yang kedua. Tapi sebelum kita lanjut ke sesi konseling yang kedua, kita evaluasi sedikit, kita bahas sedikit terkait apa yang sudah dilakukan selama selesainya sesi konseling yang pertama kemarin, perasaannya seperti apa, dan bagaimana yang dirasakan setelah itu. Boleh diceritakan kemarin setelah sesi konseling yang pertama, Anda sudah beres melaksanakan sesi konseling yang pertama, kira-kira kita balik lagi, gimana perasaannya setelah melakukan sesi konseling pertama dan sekarang akan melakukan sesi konseling yang kedua? Oke, setelah saya melakukan sesi konseling yang pertama, mungkin kemarin cukup terbuka ya, walaupun memang masih ada rasa bingung yang membuat saya harus berpikir lebih buat jalur mana yang nantinya saya akan capai. Jadi lebih ke bagaimana cara saya menyikapinya. Kemarin cukup agak sulit ya, tapi kalau sekarang kayaknya sudah mulai bisa berpikir lebih tenang karena sudah terlewatkan ya fasenya mungkin. Jadi ya sekarang cukup tenang dan komunikasi sama teman-teman juga cukup baik. Oke, lalu sekarang perasaan apa yang dirasakan oleh Anda? Perasaan tentu masih bingung aja sih, tapi cemas nggak terlalu ya, karena Oke. mungkin rasanya dari setelah konseling kemarin itu cukup terlihat ada, oh ya saya ada potensi buat bisa memperbaiki dan juga bisa memaksimalkan apa yang sebetulnya harus saya selesaikan. Oke, baik, bagus ya berarti ya. Oke, kalau misalkan kemarin ini terakhir di sequence yang pertama, skala teror itu berada di skala 3 ya. 3. Ya, yang mana kemarin malah turun. Cuman turunnya bukan karena selesainya sesi, tapi karena mungkin ada part yang belum mengerti, belum paham gitu ya. Oke, kalau misalkan sekarang nih kita lanjut kepada sesi kelas yang kedua. Nah, kira-kira kalau misalkan kita masuk ke skala lagi ya, sebelum kita mulai, kira-kira sekarang apakah selama berjalannya dari sesi 1 ke sesi 2 ini ada perubahan skala bagi diri Rizal mungkin ya. Nah, kira-kira kalau kita sekarang berbicara skala lagi dari 0 sampai 10, kira-kira Kayaknya Anda udah sekarang masuk, berada skala berapa? udah masuk 6 kayaknya ya. Di 6 karena kemarin memang dari perencanaan juga udah cukup matang gitu, jadi nggak terlalu takut untuk menggubris nanti ke depannya harus gimana. Oke, baik. Kemarin kan di sesi pertama kan Anda itu berada di skala 3 dan sekarang sebelum melanjutkan sesi Anda sudah naik ke skala 6. Ya. Kenapa itu terjadi? Apa yang dirasakan oleh Anda? Karena rasa ketenangannya udah muncul dari sesi pertama, udah langsung berbeda aja, jadi lebih optimis lagi ke depannya harus gimana gitu. Oke, jadi rasa ketenangan sudah muncul dan lebih mulai optimis lagi mungkin ya. Oke, baik, bagus ya. Sebelumnya saya apresiasi dengan skala yang mungkin naik mulai signifikan dalam diri Anda sendiri. Oke, coba sekarang kita lanjut kepada sesi konseling yang kedua, yang mana kita akan bahas lagi, ceritakan lagi rasa yang masih muncul pada diri Anda, perasaan yang masih terbenak pada diri Anda. Kita bahas, kita selesaikan sedikit-sedikit gitu ya di sesi konseling yang kedua ini, yang mana nanti sesi konseling yang kedua ini
Anda itu akan bertemu dengan part-part Anda atau dengan bagian-bagian diri Anda. Nah, kalau kemarin kan bagian diri Anda yang masih benar-benar itu keinget bagian diri Anda yang berwibawa kan ya. Nah, sekarang kita pertemukan lagi part-part yang mungkin sesuai dengan perasaan yang masih terbenak pada diri Anda gitu ya. Siap ya? Oke. Oke, baik, seperti biasa sebelum lanjut di sini saya merekam, izin untuk merekam untuk administrasi, dan juga saya izin untuk melihat notebook juga untuk supaya menjadi catatan bagi saya. Boleh? Oke, baik, seperti biasa sekarang silakan Anda duduk dengan nyaman, dengan rapi, dengan relax-relaxnya, dan tutup mata seperti biasa. Sudah? Sudah. Oke, boleh. Sekarang coba Anda ceritakan kejadian yang sama persis seperti persis rasanya seperti kejadian terjadi kemarin. Perasaan ceritakan boleh yang mungkin masih terbenak pada diri Anda. Boleh coba ceritakan kejadian yang sama persis rasanya seperti yang terjadi. Boleh? Saya susah kalau buat mencari yang sama persis karena emang menurut saya di bagian dari kejadian yang ini tuh merupakan kejadian yang pertama kali, jadi kebingungan yang pertama kali datang, nggak terlalu banyak hal yang hampir sama gitu. Oke, baik. Coba sekarang Anda ceritakan kembali yang mungkin perasaan yang sekarang masih terjadi pada diri Anda, masih terbenak pada diri Anda. Boleh diceritakan? Yang terbenak Yang masih sekarang mungkin dari masalah yang saya hadapin ini, saya masih kesulitan ya untuk berkomunikasi sama teman-teman. Untuk mendapatkan jawaban. Bahkan teman-teman sendiri juga dari segi dari pengurus yang sebelumnya juga udah mungkin agak malas ya untuk terlibat, tapi tetap harus menyelesaikan ini. Saya harus tetap menyelesaikan ini. Jadi tidak hanya karena pengaruh teman-teman yang akan saya akan kami rekrut menjadi penerus, tetapi dari teman-teman yang mendampingi juga cukup serius masalahnya. Mereka juga jadinya nggak terlalu mau ikut berperan dalam hal ini. Oke, baik. Jadi Anda itu sekarang masih ada terbenak permasalahan susah untuk berkomunikasi dengan teman Anda gitu ya. Sekaligus ada masih terbenak permasalahan bagaimana caranya bisa mempunyai penerus yang baik ya, penerus yang bisa memajukan organisasi Anda sendiri mungkin ya. Dan sekarang yang masih terbenak itu komunikasi yang susah bagi Anda sendiri. Oke, kira-kira perasaan apa yang muncul saat ini? Canggung sih ya, lebih ke canggung sama takut aja. Oke, jadi perasaan yang muncul itu canggung dan merasa takut gitu ya. Oke, kira-kira kalau dikasih nama, apa nama perasaan yang dirasakan saat ini? Kira-kira kalau misalkan dikasih nama nih, apa nama yang akan dipakai di perasaan Anda saat ini? Mau dikasih nama apa perasaan tersebut? Abu. Contoh si takut ini mau dikasih nama apa? Abu mungkin. Abu. Oke, si Abu ya. Oke, coba kita ulang lagi. Coba kasih nama yang mungkin namanya itu sesuai dengan perasaan. Contoh takut berarti kasih nama si pemberani atau apa gitu. Coba kira-kira Anda mau dikasih nama apa? Sekali lagi perasaan Anda sekarang. Susah yang menggambarkan namanya. Perasaan sebaliknya mungkin kasih nama yang mungkin menjadi optimis, nama balik. Optimis. Oke, baik. Perasaan takut ini kita akan kasih nama si optimis. Nah, yang mana nanti si optimis ini Anda
nanti boleh silakan duduk di sini yang sudah disediakan pinggir, kasih nama si optimis ya. Oke, baik. Oke, sekarang buka matanya lagi. Oke, sekarang Anda sekarang akan berada di kursi yang optimis. Nanti silakan Anda tutup mata lagi dan nanti berpindah ke perasaan Anda si takut itu yang dikasih nama si optimis. Coba ditutup mata lagi. Sudah? Oke, saya hitung sampai 3. Anda akan beralih part menjadi part si optimis ini, bisa? Oke, saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, optimis di sini sudah ada. Oke, baik, optimis di sini. Anda di sini berperan sebagai si takut, yang mana si takut ini dikasih nama dengan nama optimis. Nah, kira-kira fungsi kamu di sini untuk si Rizal ini tuh apa sih? Fungsi kamu ini untuk apa? Fungsi kamu dengan si Rizal? Lebih ke menemani mungkin ya. Oke, menemani, oke ya. Oke, di sini Anda itu tugas Anda fungsi menemani. Menemani seperti apa? Sedangkan peran Anda di sini itu, perasaan Anda itu takut. Optimis ini berperan sebagai apa untuk menemani? Lebih ke merubah rasa dari berbagai masalah. Mungkin relatifnya memang harus seperti ini, ada ketakutan sendiri, tapi ya keterlibatan ini perannya tetap muncul sih. Oke, baik. Jadi ingin merubah diri si Rizal ini supaya tidak merasa takut, intinya ya, agar bisa selalu optimis dengan sesuai nama yang sekarang bagian dari part Anda itu si optimis. Oke, baik, silakan buka mata lagi. Oke, buka mata lagi. Boleh sekarang Anda duduk di kursi seperti biasa, di kursi Anda. Oke. Tadi Anda sudah bertemu dengan part bagian 1 Anda, yaitu si optimis, si rasa takut Anda ini. Tadi beliau bilang bahwa si optimis ini bilang bahwa fungsi optimis ini untuk bisa merubah Anda agar Anda itu bisa merubah rasa yang mana yang awalnya rasa takut pada diri Anda menjadi rasa yang berubah menjadi hal positif gitu ya. Nah, dan itu fungsinya. Maka kenapa si rasa takut tadi itu dinamakan si optimis, karena ingin merubah rasa takut Anda itu menjadi rasa yang positif, yang membuat Anda itu optimis, yang membuat Anda itu bisa menyelesaikan permasalahan Anda sendiri gitu ya. Tadi part Anda bilang seperti itu. Kira-kira apa yang ingin Anda sampaikan kepada part Anda ini? Dari aku sendiri mungkin makasih udah mau menemani dan juga membantu aku menjadi lebih tahu masa depan itu harus dilakukan seperti apa. Oke, baik. Jadi Anda mengucapkan terima kasih kepada part Anda ini agar diri Anda itu bisa lebih baik, bisa mengubah hidup Anda berarti ya. Oke, baik. Sekarang coba kira-kira ada gak part atau perasaan yang membuat Anda itu merasa tenang? Merasa tenang. Contoh pada saat Anda itu sedang mengalami masalah,
mengalami masalah dalam diri Anda sekarang, tapi Anda ada di saat kala itu situasi Anda itu merasa tenang, pernah? Pernah. Pernah. Oke, baik. Kalau misalkan pernah, coba sekarang seperti biasa tutup matanya lagi, duduk dan relax. Oke, sudah. Oke, tadi Anda sudah bilang bahwasanya Anda itu ada bagian part yang mana itu ada situasi yang merasa diri Anda itu, perasaan Anda itu tenang. Ya. Nah, kira-kira perasaan tenang itu terakhir kalinya kapan? Tadi pagi mungkin ya. Tadi pagi. Oke, baik, tadi pagi. Itu apa yang terjadi pada diri Anda? Eh, rasanya tenang aja, nggak terlalu banyak pikiran karena memang sebelumnya udah ada dari sesi yang satu kan udah ada gambaran gitu, jadi nggak terlalu saya pikirkan. Oke, baik. Jadi yang terjadi itu karena merasa tenang gitu ya, karena ketika sesi satu itu sudah merasa terbuka jalan pada diri Anda. Oke, baik. Kira-kira apa momen peristiwa apa yang ada di sana kira-kira? Peristiwa Ya, yang membuat Anda tenang itu momen peristiwa apa yang terjadi di sana? Gak ada peristiwa apa-apa, mengalir aja rasanya tenang. Oke, mengalir aja rasanya tenang. Jadi gak ada peristiwa yang membuat Anda tenang di pagi hari itu? Enggak sengaja, enggak ada. Tidak ada, cuman itu yang membuat Anda tenang di situ berarti ya. Oke, baik. Kira-kira si tenang ini, di part rasa tenang ini, kira-kira kalau misalkan dikasih nama, mau dikasih nama apa? Apa namanya? Syukur. Syukur. Oke, mau dikasih nama syukur. Oke, sekarang Anda duduk saja di situ. Sekarang kita masuk ke part yang mana Anda itu di sini akan bertemu part bagian si syukur. Ya, oke. Sekarang coba Anda, saya hitung nanti 1 sampai 3, Anda beralih peran menjadi bagian part si syukur itu. Siap? Oke, saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Sudah? Halo, syukur. Sudah. Halo. Oke, syukur di sini sudah bagian dari syukur ini. Iya. Oke, syukur di sini. Silakan Anda dengan rileks terlebih dahulu. Oke, Anda di sini yaitu berperan sebagai sebagian dari bagian diri Rizal, yang mana Anda itu di sini berperan sebagai bagian diri part yang bernama syukur. Tadi sebelumnya Rizal sudah bertemu dengan part yang bernama optimis ya. Dan sekarang menghadirkan Anda bagian part yang lainnya yang bernama syukur di sini. Oke, kira-kira syukur di sini apa? Fungsi kamu di sini itu apa sih? Menenangkan, memberikan ketenangan dari masalah-masalah yang ada. Terus udah sih. Oke, jadi Anda itu fungsi di sini untuk menenangkan si Rizal ini dengan kondisi yang ada gitu ya, agar tidak terlalu terlena terpikirkan masalahnya gitu ya. Oke, kira-kira posisi menenangkan itu pada saat lagi kondisi seperti apa? Biasanya ke tempat-tempat yang memang nggak terlalu banyak orang, terus ada aktivitas lain yang bisa dilakukan, jadi nggak harus mikirin satu aktivitas aja. Oke, jadi satu tempat. Boleh tahu itu biasanya di mana? Di lokasi-lokasi dekat gemercik air.
Oke, jadi membuat tenang itu situasi pada saat lagi kondisi itu di situasi tempat yang tempatnya itu Ada gemericik air. banyak gemericik atau genangan air gitu ya. Oke, kira-kira eh, pas syukur ini membuat bagian diri Anda itu membuat diri Anda itu seperti apa nantinya pas syukur ini? Tentu lebih tenang ya, lebih tenang, terus ikhlas dan enggak terpaku pada satu hal yang uh, terlalu fokus, jadi masih bisa melakukan aktivitas lain. Oke, baik. Oke, baik. Sekarang kita beralih ke bagian diri, kembali lagi ke bagian diri Rizal ya. Saya hitung 1 sampai 3. Kembali lagi ke bagian Rizal. 1 2 3. Rizal, halo, sudah ada? Oke. Oke, baik. Silakan boleh Rizal buka matanya. Oke. Rizal, tadi Anda sudah bertemu dengan sebagian diri yang lain, bagian diri Anda yang lain itu yang bernama si syukur. Nah, yang mana tadi Anda sudah bertemu dengan si optimis, dan tadi barusan Anda sudah bertemu dengan yang bernama si syukur, yang mana tadi syukur ini menjelaskan bahwa Anda itu tugas fungsi dan si syukur ini membuat Anda itu merasa tenang agar di situasi apapun itu, mau masalahnya terkait apapun itu membuat si syukur itu fungsinya itu membuat Anda itu bisa merasa tenang, bisa merasa rileks, dan juga bisa membawa Anda itu ke situasi tempat yang membuat Anda itu bisa merasa tenang. Oke, tadi kira-kira apa respon Anda terhadap si syukur tadi? Apa yang akan Anda katakan kepada si yang bernama syukur ini? Mungkin selalu temani aja, terus bantu buat nyari tempat-tempat yang lebih nyaman ke depannya. Oke, nyaman ke depannya. Oke, jadi Anda itu mengobrol kepada sifat bagian si syukur ini agar supaya terus bisa selalu menenangkan Anda ke depannya, lalu agar supaya Anda itu supaya bisa menyelesaikan suatu permasalahannya itu dengan pikiran yang tenang, pikiran yang jernih, bukan dengan rasa emosi ya. Oke, baik. Kira-kira setelah tadi bagian dari si syukur dan juga si optimis, kira-kira ada mau ada part mana yang akan menjadi penengah dan akan menjadi membantu Anda? Kira-kira perasaan apa yang akan menjadi lebih ke syukur sih. Lebih ke syukur tadi ya. Syukur dengan optimis tadi ya. Oke, baik. Kira-kira tadi kan Anda sudah berbicara dengan si syukur, sudah berbicara dengan si optimis tadi ya. Nah, kira-kira kalau misalkan ada gak situasi yang mungkin membuat Anda itu dewasa, membuat Anda itu bisa menyelesaikan permasalahan yang Anda sedang tangani? Kira-kira ketika perasaan yang membuat Anda dewasa itu perasaan apa? Tentu tadi perasaan tenang sama optimis itu merupakan salah satu bukti kedewasaan ya. Jadi dengan optimis saya bisa terus memecahkan solusi dengan tenang, itu sikap lugas yang menunjukkan kedewasaan. Oke, baik. Lalu ada gak perasaan lain, part lain yang akan membantu si syukur dan si optimis ini dengan part yang mungkin ada perasaan lain, perasaan rasa dewasa? Kayaknya nggak ada deh. Ya baru selesai di sana aja, di syukur sama optimis itu udah membuka peluang. Oke, jadi apa yang menjadi membuka peluang Anda bahwa si optimis si syukur ini
menurut Anda itu sudah masuk ke perasaan dewasa? Karena sikap syukur sama optimis ini bisa dilibatkan tanpa lebih apa ya, mendapatkan hal yang lebih positif, Oke. terus tidak bertele-tele tetapi tetap dapat mengambil kesimpulan dengan cepat. Oke, baik. Oke. Berarti itu yang membuat Anda itu bisa merasa dewasa. Oke, kira-kira eh, saat ini perasaan apa lagi yang akan Anda hadirkan selain part dari optimis dan syukur ini? Mungkin lebih ke sabar ya. Sabar gitu. Perasaan sekarang itu sabar itu menunjukkan perasaan apa? Kalau sabar ya perasaan bahwa dari segala apa yang aku syukuri ternyata masih banyak tantangan juga kan, tapi aku harus tetap bisa bersyukur dengan melihat kondisi itu tidak perlu dibawa hal ke dalam dunia yang terlalu jauh gitu kan. Jadi kita harus tetap melakukan proses dengan tahap yang tepat, jadi kita harus bersabar. Oke, baik. Ya, di sini di sebelah saya ada kursi kosong lagi, yang mana tadi kursi kosong ini sudah ditempatkan oleh rasa si optimis tadi. Tadi optimis tadi sudah masuk ke bagian diri Anda. Silakan boleh Anda beralih tempat ke kursi yang sebelah. Oke, silakan sekarang Anda seperti biasa tutup matanya. Oke. Tadi Anda berbicara, Anda akan menghadirkan perasaan yang muncul pada diri Anda, yaitu si sabar. Oke, kira-kira si sabar ini kira-kira mau dikasih nama apa pada diri Anda? Bijak. Bijak. Oke, baik. Oke, sabar ini akan dikasih nama bijak. Lalu nanti part di sini akan bertemu part si bijak, ya. Nah, jadi nanti saya hitung 1 sampai 3, Anda beralih peran menjadi bagian part si bijak, siap? Oke, saya hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Oke, bijak kalau sudah ada. Ya. Oke, bijak di sini eh, kira-kira di sini Anda sekarang berada di bagian diri Rizal, ya, yang mana salah satu bagian diri yang mana tadi sudah membukakan part-part lain dan sekarang menghadirkan part si bijak di sini. Oke, bijak di sini kira-kira fungsi dan tujuan kamu ini apa sih untuk si Rizal ini? Bisa menyesuaikan kondisi di lapangan. Oke. Supaya alurnya tetap sederhana tapi nggak salah ambil keputusan. Oke. Oke, jadi bisa merasa bijak agar supaya Anda itu bisa supaya tidak salah untuk memilih keputusan gitu ya terhadap si Rizal ini. Oke, tindakan apa yang membuat Anda itu si bijak ini itu merasa tindakan apa yang membuat Anda itu merasa bijak seperti itu biasanya? Pengaturan tempo dan pemilihan ritme. Oke, pengaturan tempo dan pemilihan ritme seperti apa itu? Kalau dijelaskan secara singkat. Di sini tempo sebagai alur dari permasalahan kita ikuti secara perlahan dan dengan ritme yang memang tidak begitu cepat, tapi prosesnya sesuai dengan kemampuan. Oke, baik. Jadi mengatur tempo agar supaya tidak secepat untuk mengambil keputusan, intinya agar bisa mengatur bagaimana caranya bisa mengatur ritme alur permasalahan yang terjadi agar bisa diselesaikan secara baik-baik gitu intinya ya. Oke, baik. Tadi kan di sini Rizal ini mempunyai part yang mana ada part si optimis dan si syukur tadi.
Nah, kira-kira tadi di part si optimis ini, yang mana optimis ini yaitu rasa takut yang muncul ya, pada diri si Rizal, dan si syukur ini rasa apa tadi, syukur ini perasaan yang membuat si Rizal itu tenang. Oke, dan di sini bijak Anda itu mungkin menjadi sebagai penengah bagi si syukur dan juga si optimis ini. Kira-kira apa yang akan Anda sampaikan kepada si syukur dan si optimis agar bisa eh, apa ketiga part ini antara Anda sebagai part bijak, syukur dan juga part si optimis, agar bisa balance dan saling bekerja sama untuk membantu si Rizal. Kira-kira apa yang ingin Anda sampaikan kepada part si syukur dan juga part si optimis? Dari optimis sendiri karena memiliki rasa yang takut yang cukup banyak, cukup tinggi, jadi cobalah menyesuaikan, jangan terlalu dekat. Pastinya juga jangan mengganggu. Terus kalau untuk yang syukur, berikan peluang yang lebih besar untuk bisa masuk ke dalam ranah yang lebih tenang lagi. Oke, baik. Terima kasih mungkin ya Anda sudah memberikan apa arahan dan mungkin kepada si syukur dan juga si optimis ya, untuk agar supaya Anda itu bisa balance sebagai bagian part-part diri si Rizal ini mungkin ya. Oke, baik. Silakan nanti sebentar lagi Anda berpindah alih kepada sebelumnya, dan Anda sekarang boleh coba berpindah alih kepada bagian diri si Rizal ya. Saya itu sampai 1 sampai 3, 1 2 3 sudah. Oke, Rizal sudah ya. Oke. Oke, sekarang buka matanya, silakan balik kembali lagi kepada tempat. Oke, Rizal, Anda tadi sudah berbicara dengan bagian part yang ketiga, yang mana part yang ketiga itu si bijak, yang mana sebelumnya si bijak itu yaitu bagian diri Anda yang bernama itu si sabar ya, yang dinamakan si bijak. Tadi sudah bilang bahwasanya si bijak ini yang pertama fungsi dan tujuannya itu untuk bisa mengondisikan bahwasanya ketika apapun yang akan Anda selesaikan masalahnya harus dengan situasi, dengan kondisi yang bijak, dengan alur ritme yang baik, enggak kalau Sundanya enggak sagawaya mengambil keputusan, harus dengan tempo dan ritme alur yang bisa membuat Anda itu bisa selesai satu persatu permasalahannya. Contoh kalau Anda permasalahannya di organisasi, jadi bagaimana caranya Anda bisa mengatur pola dan ritme Anda mungkin ya. Si bijak ini tugasnya untuk mengatur bagian diri Anda agar bisa mengatur ritme Anda untuk menyelesaikan masalah. Ritme seperti apa? Ritme seperti bagaimana bisa memposisikan generasi yang baru untuk melanjutkan suatu organisasi dengan baik, enggak asal untuk memutuskan siapa ketuanya, siapa pengurusnya gitu ya, agar bisa sedikit-sedikit melihat apakah penerusnya itu bisa baik menurut Anda dan bisa meneruskan ke depannya dengan baik atau tidak. Dan ini tugas fungsi dari bijak. Ya, dan tadi bijak juga sudah memberikan arahan juga kepada bagian part Anda yang lain, bagian part yang kedua si syukur dan juga yang pertama si optimis, untuk bisa untuk si optimis itu agar sedikit melebar jaraknya, agar tidak selalu menghadirkan rasa takut pada diri Anda, dan juga si syukur agar selalu bisa ada pada setiap permasalahan Anda, agar selalu merasa tenang, agar selalu merasa apapun Anda lakukan itu merasa tenang, tidak terburu-buru dalam melakukan sesuatu permasalahan. Seperti itu ya. Iya. Oke. Kira-kira sekarang perasaan apa yang muncul pada diri Anda hari ini? Perasaannya mungkin lebih tenang lagi. Oke, lebih tenang lagi. Oke. Lalu sekarang tadi Anda sudah menghadirkan bagian diri Anda, tiga part tersebut, si syukur, si optimis, dan si bijak. Kira-kira apa yang ingin Anda sampaikan kepada si syukur, si optimis, si bijak ini, agar supaya
mereka itu tetap balance untuk membantu diri Anda? Ya mungkin untuk semua partnya mungkin semuanya bisa bekerja sama untuk uh, memberikan performa ketenangan dan juga supaya dan juga sesuai dengan tadi ritme sama alur yang harus dihadapi. Oke, jadi harapannya untuk Anda ketiga pelatihnya itu bisa bekerja sama, saling bekerja sama untuk Anda itu supaya berada di posisi yang lebih baik lagi ke depannya. Oke, kira-kira sekarang kalau misalkan masuk ke dalam skala ya, yang mana tadi itu Anda itu berada di skala 6, yang mana sekarang sesi 2 ini Anda sudah melaksanakan sesi yang kedua ini, yang mana ada sekitar 2 sesi lagi, dan sekarang kita akan masuk kepada skala. Kira-kira sekarang setelah Anda melakukan sesi konseling yang kedua ini, kalau berbicara skala, bertanya skala, kira-kira dari 0 sampai 10 Anda berada di skala berapa? Mungkin di 7 ya. 7 ya. Oke, baik. Apa yang menjadi Anda itu naik ke skala 7? Tapi sebelumnya saya mau apresiasi sekali Anda sudah naik level ke skala 7. Lalu apa menjadi Anda bisa naik ke skala 7 sekarang? Dengan saya mengetahui bahwa saya perlu memperbaiki ritme sama alur bersama 3 hasil tadi, tentu itu menjadi hal yang semakin membuat saya lebih optimis dan lebih tenang, juga lebih bisa mengawasi bagaimana kedepannya saya harus mengambil keputusan. Oke, baik. Jadi Anda di skala 7 itu karena Anda itu sudah melihat bahwasanya Anda sudah tahu pola dan ritme Anda untuk bisa mengatur permasalahan Anda sendiri, bagaimana caranya ritme Anda agar tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, dan Anda bisa memantau kembali, meninjau kembali masalah yang terjadi dengan organisasi Anda sendiri, ya, agar bisa selalu mempertimbangkan dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Oke, baik, bagus sekali. Saya sangat mengapresiasi sekali pada diri Anda. Anda sudah menaik skala ya, dari mana awalnya skala 6 menjadi skala 7. Saya sangat apresiasi sekali kepada Anda. Mudah-mudahan skala ini tuh terus bertahan dan terus bertambah nanti di lanjutan sesi berikutnya gitu ya. Oke, baik. Sebelumnya ada yang mau disampaikan dulu dari Anda? Cukup mungkin ya, terima kasih aja buat sesi kedua. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin sebelumnya alhamdulillah ya, sesi konseling yang kedua ini telah selesai. Mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan sesi konseling yang kedua ini bisa bagus pada diri Anda, bisa merubah diri Anda, juga bisa mengetahui bahwasanya diri Anda ini tuh bisa menyelesaikan permasalahan Anda sendiri. Oke, baik. Nanti kita akan lanjut di sesi konseling yang ketiga ya, yang mana sesi konseling yang ketiga ini itu langsung menghadapi part yang mungkin menjadi bagian dari part selanjutnya yang menjadi terjadi pada Anda. Siap ya? Oke, baik. Terima kasih Rizal atas waktunya. Terima kasih. Nanti lain kali kita akan bertemu lagi sesi yang ketiga. Nanti kita komunikasi lebih lanjut lagi. Oke, siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.